Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, tentu pertama-tama kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Terutama atau diantaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, terutama atau termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dan begitu indahnya, begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu di masjid secara berjamaah, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Teman-teman sekalian, oleh karena itu mari kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan kita untuk istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang juga cukup populer, yaitu sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Qulil haqqo walau kana murra." Jadi ini hadis yang pendek tetapi sangat populer, Katakanlah yang benar meskipun itu pahit atau berat dikatakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 2041. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Dzar, ia berkata, "Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7 hal kepadaku. Di antaranya adalah beliau memerintahkan untuk mengatakan yang benar walaupun pahit." Hadis riwayat Ahmad nomor 159. Teman-teman sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini, sejak Nabi Adam diciptakan, Allah memberikan atau menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada halal, ada haram, ada manis, ada pahit. Nah, dalam konteks kita mengetahui sesuatu itu yang benar, meskipun itu mungkin pahit kalau diucapkan, baik pahit pada saat kita menyampaikan maupun pahit bagi siapa yang mendengarkan, maka tetap harus kita sampaikan itu, Karena faedah dari hadis yang tadi saya sampaikan adalah bahwa pahitnya kebenaran tidak boleh mencegah kita, untuk mengucapkannya baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, Kemudian berikutnya, apabila sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, maka jangan sampai kita mengatakan bahwa yang haram itu adalah halal, Namun teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, perlu diperhatikan bahwa nasihat adalah tanda cinta. Oleh karena itu, sampaikanlah nasihat dengan hikmah. Nah, di dalam saya menyampaikan kajian atau tausiah singkat pada setiap pagi hari ini, maka di antara yang saya sampaikan tentu ada hal-hal yang saya sendiri ketika akan menyampaikan itu terasa pahit, Karena apa? Karena konsekuensi dari apa yang saya sampaikan bahwa itu harus saya kerjakan, Karena dengan saya mengerjakan itu artinya saya konsisten, apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya lakukan.
Dengan melakukan sesuatu itu kan menambah beban kita, ya. Kita mungkin tidak perlu menyampaikan sesuatu kalau itu kemudian hanya membuat beban bagi kita. Tapi di dalam hadis Rasulullah tadi kita diingatkan, ya, bahwa bila kita mengetahui sesuatu itu benar, ya harus dilakukan, harus disampaikan, ya harus disampaikan, ya. Apalagi kalau itu kemudian bagi pihak lain, bagi yang mendengarkan, ya, mungkin terasa tidak enak, ya, terasa pahit, dikatakan pahit seperti jamu, ya, meskipun pahit tapi akan menyembuhkan. Jadi oleh karena itu dengan hadis Rasulullah tadi kita diingatkan untuk selalu menyampaikan apa yang benar, yang sudah kita ketahui, ya, dan syukur-syukur kita juga punya konsekuensi, kita juga sudah mengerjakannya. Sampaikan, ya, walaupun itu mungkin terasa pahit, ya, dan itu sudah saya rasakan, ya, dalam beberapa materi yang saya sampaikan, ya, saya merasa bahwa itu akan menyinggung seseorang. Mungkin seseorang itu adalah orang terdekat saya sendiri, tetap harus saya sampaikan, ya. Jadi hadis Rasulullah tadi kembali lagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Dalam hadis yang lain saya juga pernah mendengarkan, ya, amalan yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang dolim. Wah, ini sangat berat sekali, ya, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dolim. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu kepada teman, kerabat, atau orang yang dekat dengan kita, tidak ada masalah, ya. Dalam arti kita siap untuk mengambil risiko, ya, setidak-tidaknya tidak ada risiko yang membahayakan kita. Tapi bagaimana kalau kemudian itu sesuatu yang kita sampaikan kepada penguasa yang dolim? Dia punya kekuasaan, dia punya kuasa, ya, bisa jadi, ya, dengan kekuasaannya itu kemudian dia akan mempanis kita, menghukum kita. Ya, contohnya seperti pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau harus menyampaikan suatu kebenaran kepada penguasa yang zalim dan sangat powerful, yaitu Fir'aun, ya kan. Maka Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan, ya, aku yang maha tinggi, akulah Tuhan, ya. Kesombongan yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian kita baca dalam Al-Quran, ya, sekelompok tukang sihir yang tadinya dikerahkan oleh Fir'aun untuk menghadapi mukjizat Nabi Musa, ya, kemudian mereka merasa kalah, mereka langsung menyampaikan bahwa mereka beriman kepada Tuhannya Musa, ya. Maka kemudian Fir'aun langsung menyampaikan suatu titah atau perintah akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat mengerikan, ya, yaitu disalib, ya kan, dengan tangan dan kaki yang bersilang, ya, dan kemudian dipotong tangan dan kakinya itu. Tetapi karena keteguhan iman dari Pak tukang sihir ini, mereka mengatakan bagi mereka tidak ada masalah karena mereka yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya bahwa Musa pun menghadapi suatu tugas yang berat, menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, ya, kepada penguasa yang zalim. Itu adalah amal yang tinggi derajatnya, dan ini nggak setiap orang bisa, nggak semua orang bisa, ya. Oleh karena itu paling tidak ya kita menyampaikan, mampu menyampaikan kebenaran walaupun pahit kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Kita sampaikan bahwa sesuatu yang benar itu ya sampaikan, ya benar itu. Kita tidak mengubah, tidak mengutak-atik, ya. Hanya karena kita sungkan, hanya karena kita segan, hanya karena kita merasa tidak nyaman, kita tahu kebenaran tapi itu tidak kita sampaikan, ya. Jadi ini bisa kita kembangkan dalam semua aspek kehidupan. Nah, terlebih di negara kita yang sekarang sedang menghadapi tahun politik, ya kan. Kita sampaikan bahwa hal-hal yang benar yang kita ketahui, ya, tentang calon pemimpin misalnya, kita sampaikan, ya, supaya masyarakat, supaya orang lain tidak salah memilih orang, ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita berusaha untuk tegas di dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatu yang benar tetaplah benar, walaupun itu pahit untuk kita sampaikan atau didengar oleh pihak lain. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, ini sudah menjelang 10 menit, saya kira cukup, ya, singkat-singkat tetapi
mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian. Kebenaran datang dari Allah. Kalau saya di dalam menyampaikan ini adalah ada kekurangan, ada kesalahan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf, karena semata-mata itu kedhaifan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.